Disinilah Baghdad, permata dunia di tengah gurun, tempat di mana ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan berpadu di bawah naungan kekhalifahan Abbasiyah. Di masa pemerintahan Sultan Harun al-Rashid, kota ini bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga panggung bagi drama-drama intelektual yang menguji akal manusia. Kemakmuran melimpah ruah, namun di balik kemegahan dinding istana dan riuhnya pasar, seringkali terselip pertanyaan mendasar tentang hakikat manusia. Apakah kekayaan menjamin kebijaksanaan, atau justru meninabobokan akal sehat kita? Sebuah kisah masyhur tersimpan di sini, tentang seorang penyahir sufi yang jenaka, Abu Nawas, yang sekali lagi diuji untuk membuktikan batas antara manusia dan hewan ternak. Hari itu, angin gurun yang panas seolah berhenti berhembus di dalam istana. Sultan Harun al-Rashid, penguasa separuh dunia, dilanda kebosanan yang tak tertahankan. Segala hiburan duniawi, musik dan tarian tak lagi mampu memuaskan dahaganya akan stimulasi intelektual. Ia merindukan teka-teki, sebuah tantangan yang tidak bisa diselesaikan dengan pedang atau emas, melainkan dengan ketajaman pikiran. Dalam keheningan yang menyelimuti balairung istana, terbesitlah sebuah ide gila. Sebuah tantangan mustahil yang hanya pantas diberikan kepada satu orang. Abu Nawas, sosok yang selalu berhasil memutarbalikkan logika istana dengan kecerdikan yang menjengkelkan namun memukau. Ketika Abu Nawas dipanggil menghadap, suasana berubah tegang namun penuh antisipasi. Tanpa basa-basi, sang sultan melontarkan titah yang terdengar seperti kegilaan. Ia berkata bahwa ia menginginkan 6 ekor lembu berjanggut yang pandai berbicara layaknya manusia. Syaratnya mutlak, hewan-hewan itu harus dibawa ke hadapannya dalam waktu 1 minggu. Jika gagal, maka hukuman berat menanti sang penyair. Tantangan ini bukan sekedar permainan kata, melainkan sebuah jebakan logika yang dirancang untuk membungkam kecerdikan Abu Nawas. Bagaimana mungkin seekor binatang ternak memiliki akal dan kemampuan bicara? Ini adalah kemustahilan yang nyata. Mendengar perintah itu, siapapun pasti akan gemetar ketakutan atau menganggap rajanya telah kehilangan akal. Namun, Abu Nawas berbeda. Ia meninggalkan istana bukan dengan keputusasaan, melainkan dengan perenungan yang dalam. Ia tahu Harun al-Rashid tidak sedang meminta keajaiban sihir. Di balik permintaan lembu berjanggut yang bisa bicara, tersimpan sebuah metafora tajam tentang kondisi sosial masyarakat kala itu. Abu Nawas menyadari bahwa tugasnya bukanlah mencari hewan ajaib di hutan belantara, melainkan mencari cerminan sifat-sifat kebinatangan dalam diri manusia yang telah menanggalkan akal sehatnya. Waktu merayap tanpa ampun. 1 hari, 2 hari, hingga 5 hari berlalu. Kabar tentang tantangan mustahil sang raja telah menyebar ke seluruh penjuru kota, menjadi bahan gunjingan di kedai-kedai kopi. Banyak yang bertaruh bahwa kali ini leher Abu Nawas benar-benar akan terjerat. Namun, di tengah kesunyian malam, sang sufi justru tersenyum. Ia tidak mencari mantra untuk membuat sapi berbicara. Ia justru sedang merumuskan sebuah satir sosial yang akan menampar kesadaran banyak orang. Ia menyadari bahwa lembu yang dimaksud raja sebenarnya bertebaran di mana-mana, berjalan dengan 2 kaki, dan bahkan memelihara janggut. Pada hari terakhir, Abu Nawas turun ke pasar utama Baghdad. Bukan untuk membeli ternak, tetapi untuk mengamati manusia. Ia melihat kerumunan yang sibuk dengan urusan duniawi, saling sikut demi keuntungan sesaat, dan berdebat tentang hal-hal remeh tanpa menggunakan nalar. Disinilah ladang perburuan yang sesungguhnya. Abu Nawas mencari 6 orang, 6 sosok yang mewakili kebebalan sempurna. Mereka yang memiliki fisik manusia, namun akalnya telah tumpul, layaknya hewan yang hanya tahu makan dan tidur. Pandangannya menyapu setiap sudut, mencari kandidat yang tepat untuk sandiwara agung di hadapan raja. Tak butuh waktu lama, target pertama ditemukan. Seorang pria yang berbicara lantang tentang hal yang tidak ia pahami, memaksakan kehendak tanpa dasar ilmu, dan hanya mengandalkan otot serta arogansi. Bagi Abu Nawas, inilah ciri utama lembu yang dicari raja. Manusia yang mematikan akalnya sendiri. Dengan tipu muslihat sederhana dan sedikit pujian palsu, Abu Nawas berhasil membujuk orang tersebut untuk ikut dengannya. Ia tidak mengatakan akan dijadikan tontonan, melainkan menjanjikan pertemuan penting di istana. Sebuah janji yang langsung memancing keserakahan tanpa berpikir panjang. Satu persatu, koleksi Abu Nawas bertambah.
Ia mengumpulkan 6 orang dari berbagai latar belakang, namun memiliki satu benang merah: ketidaktahuan yang dipelihara. Ada yang sombong karena harta warisan, ada yang fanatik buta tanpa ilmu, dan ada pula yang hanya ikut-ikutan tanpa tahu arah. Abu Nawas berhasil mengumpulkan mereka semua dengan mudah. Mengapa mudah? Karena orang yang tidak menggunakan akalnya adalah mangsa paling empuk bagi manipulasi. Kini, 6 lembu berjanggut telah siap. Mereka merasa bangga akan dibawa menghadap Sultan tanpa menyadari bahwa mereka adalah objek sindiran. Rombongan aneh itu pun bergerak menuju istana. Pemandangan yang sungguh menggelikan sekaligus tragis. Abu Nawas berjalan di depan layaknya penggembala, diikuti oleh 6 pria yang merasa diri mereka tamu kehormatan. Masyarakat yang melihat mungkin bertanya-tanya, tipuan apa lagi yang sedang disiapkan sang penyair? Namun bagi Abu Nawas, langkah-langkah ini adalah manifestasi dari kritik sosial yang pedas. Bahwa seringkali, jabatan, pakaian bagus dan janggut panjang hanyalah topeng bagi jima-jima yang kosong dari kebijaksanaan. Pintu balairung terbuka lebar. Sultan Harun al-Rashid menegakkan punggungnya. Matanya mencari-cari sosok hewan berkaki 4 yang ia pesan. Namun yang ia lihat hanyalah Abu Nawas dan 6 orang laki-laki asing. Kening Sultan berkerut. Amarah mulai membayang di wajahnya. Apakah Abu Nawas sedang mempermainkannya? Di mana lembu-lembu ajaib itu? Keheningan mencekam melanda ruangan. Para pengawal sudah siap dengan tangan di gagang pedang, menanti titah untuk menyeret Abu Nawas ke penjara jika ini terbukti sebagai penghinaan. "Hai Abu Nawas," seru Bagina dengan suara menggelegar. "Mana lembu berjanggut yang bisa bicara itu? Mengapa engkau justru membawa orang-orang ini?" Dengan tenang, Abu Nawas membungkuk hormat dan menjawab, "Ampun beribu ampun Paduka. Inilah lembu-lembu yang Paduka minta. Jika Paduka tidak percaya, tanyalah kepada mereka tentang apa saja, maka Paduka akan melihat kebenaran dari ucapan hamba." Tantangan dibalas tantangan. Sang raja, meski ragu, akhirnya memutuskan untuk menguji klaim gila tersebut. Sultan pun bertanya kepada orang pertama, "Apa yang kau ketahui tentang keadilan?" Orang itu menjawab dengan racauan tak jelas, menyalahkan tetangganya, dan berbicara tentang harga bawang yang tak ada hubungannya. Sultan bertanya pada orang kedua tentang ilmu perbintangan, dan ia menjawab bahwa bintang adalah lubang di langit-langit surga, tempat semut lewat. Satu persatu mereka menjawab pertanyaan Sultan dengan logika yang bengkok, dangkal, dan menggelikan. Jawaban-jawaban mereka bukanlah jawaban manusia berakal, melainkan racauan yang menunjukkan betapa tumpulnya pikiran mereka. Setelah ke-6 orang itu selesai mempermalukan diri mereka sendiri tanpa sadar, Abu Nawas berkata lantang, "Lihatlah Paduka, bukankah mereka memiliki janggut layaknya orang bijak? Mereka bisa berbicara layaknya manusia. Namun, cobalah periksa isi kepala mereka. Apakah ada bedanya dengan lembu yang hanya tahu melenguh? Mereka membebek tanpa tahu arah, mereka marah tanpa tahu sebab, dan mereka bicara tanpa tahu makna." Inilah puncak dari satir Abu Nawas. Lembu berjanggut itu nyata, dan mereka hidup di tengah-tengah masyarakat, menyamar sebagai manusia. Sultan Harun al-Rashid tak kuasa menahan tawanya. Kemarahan dan kebosanannya sirna seketika. Ia menyadari betapa cerdasnya pesan yang disampaikan Abu Nawas, bahwa manusia dinilai bukan dari jubah yang ia pakai atau janggut yang ia pelihara, melainkan dari akal budi yang ia gunakan. Tantangan mustahil itu telah terjawab dengan cara yang paling elegan. Sebagai hadiah atas hiburan yang penuh hikmah ini, Sultan memberikan pundi-pundi emas kepada Abu Nawas. Dan untuk ke-6 lembu tadi, mereka dipulangkan dengan perut kenyang, masih tanpa menyadari peran mereka dalam lelucon sufi ini. Kisah ini berakhir, namun hikmahnya abadi melintasi zaman. Abu Nawas mengajarkan kita sebuah pelajaran mahal, bahwa menjadi manusia adalah tugas berat untuk terus merawat akal. Tanpa akal dan hikmah, manusia tak ubahnya seperti binatang ternak yang hanya mengikuti arus, bahkan jika ia bisa bicara dan berpakaian indah. Semoga kita terhindar dari menjadi lembu-lembu di zaman modern ini. Sebuah pengingat dari masa lalu untuk kita yang hidup di masa kini, agar selalu menyalakan pelita nalar di tengah kegelapan ketidaktahuan.